Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Oktober 2022. Bersama saya Tanita Patiasina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Penumpang Sriwijaya Air tujuan Ambon ngamuk di Bandara Sultan Hasanuddin, buntut batal take-off. Puluhan penumpang Sriwijaya Air ngamuk di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu 1 Oktober 2022 pagi. Kejadian tersebut direkam salah seorang penumpang Sriwijaya Air dan dengan cepat tersebar lewat aplikasi pesan WhatsApp. Dalam video tersebut tampak para penumpang Sriwijaya Air memprotes salah seorang petugas maskapai. Pagi Fakaubun, salah seorang penumpang menjelaskan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ662 seketika batal berangkat. Padahal para penumpang telah menunggu hingga lebih dari 10 jam. Kemarahan para penumpang tujuan Ambon dan Maluku Tenggara itu pun memuncak lantaran petugas maskapai enggan memberikan konfirmasi pembatalan. Penumpang pun mendesak mengganti pesawat agar mereka segera diberangkatkan. Maskapai pun menjadwalkan keberangkatan tujuan kota Ambon pada pukul 2 sore hari waktu Indonesia Tengah. Dibalikin kan, kita tidak mau ikut aturan perusahaan tentang tiket hari ini mau dikembalikan apa enggak. Kita mau kembali duitnya. Kita ini nggak ada yang mau ribut, nggak ada yang mau ribut. Betul. Ya ayo jalan bang, jalan. Ambon kan tempat menjual. Nggak ada kok, Mas punya waktu tidak sama sama kita punya waktu. Jalan, kamu udah mau jalan? Bukan saya tidak kasar. Bukan saya tidak, bang kan tidak mau jalan. Tidak. Kalau bapak kasar, beda. Iya. Siapa kasar? Saya pukul bang. Iya, bapak tidak kasar. Bang, ayo mas. Kita punya hak. Oh, saya jam ribut. Kita punya hak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, baru bangun tidur, istri di Haruru, Maluku Tengah histeris lihat suami gantung diri. Peristiwa gantung diri menggemparkan warga negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 1 Oktober 2022. Seorang warga negeri Haruru ditemukan tewas gantung diri di ruang tamu rumahnya. Kasih Humas Polres Maluku Tengah Ibtu Wijaya mengatakan korban merupakan laki-laki berinisial SM, 44 tahun. Kejadian ini pertama kali diketahui istri korban saat baru bangun tidur. Melihat kejadian itu, istri korban langsung berteriak meminta tolong kepada tetangga yang ada di kawasan itu. Kejadian itu kemudian langsung dilaporkan kepada Babin Kantipmas Negeri Haruru, Brigpol Paulus Iramijaya, dan langsung dilaporkan ke SPKT Polres setempat. Polisi yang menerima informasi kejadian itu langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Setelah melakukan olah TKP, aparat yang ada di lokasi meminta pihak keluarga untuk melakukan otopsi, namun pihak keluarga menolak itu. Sejauh ini belum diketahui penyebab dan alasan korban nekat bunuh diri. Urai kemacetan Simpang 5 Jalan Jenderal Sudirman Ambon dipasangi pembatas jalan. Aparat Direktorat Polisi Lalu Lintas Ditlantas Polda Maluku pasangi water barrier di Jalan Jenderal Sudirman Ambon Sabtu 1 Oktober 2022. Pantauan tribunambon.com, pembatas jalan terpasang sepanjang 50 meter lebih, terhitung mulai depan Patung Pahlawan Nasional Maluku hingga di depan Cafe Basnap. Pemasangan pembatas jalan itu untuk mengurai kemacetan, terutama di Simpang 5 yang kerap menjadi pemicu kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman Ambon. Simpang 5 menjadi titik temu kendaraan dari 5 arah, yakni dari arah Kebun Cengke, Galunggung, arah kota menuju luar kota, dan sebaliknya serta masuk keluar kendaraan dari SPBU Kebun Cengke.
Kini pengendara dari arah dalam kota tidak bisa langsung menuju arah Kebun Cengkeh atau SPBU, tapi harus putar di ujung pembatas. Namun sebaliknya, kendaraan dari arah Kebun Cengkeh dan Galunggung menuju luar kota juga memutar di akhir pembatas. Kasat Lantas Polresta Ambon Kompol Senja Pratama menjelaskan pemasangan water barrier untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi pada jam sibuk. Tribunal sambut HUT ke-77 TNI, Brigjen TNI Said Latukonsina sebut 3 alasan pameran alutsista. Menyambut HUT ke-77 TNI, Kodam 16 Patimura menggelar pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Pameran berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Sabtu 1 Oktober 2022. Pembukaan pameran alutsista HUT ke-77 TNI oleh Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Said Latukonsina dengan pemotongan pita. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Said Latukonsina menyampaikan 3 poin alasan gelaran pameran tersebut. Pertama, memperkenalkan alutsista kepada masyarakat. Kedua, mengedukasi alutsista terlebih lagi kepada anak muda. Ketiga, menimbulkan rasa cinta masyarakat kepada TNI. Diketahui sebanyak 22 persenjataan yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari kelengkapan persenjataan hingga kapal patroli. Tampak warga sangat antusias melihat beragam alutsista. Dilanjut. Tribunal ada 22 item persenjataan dalam pameran alutsista sambut HUT ke-77 TNI di Kota Ambon. Pameran alutsista sambut HUT ke-77 TNI berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam pameran alutsista tersebut dipamerkan 22 item persenjataan dan kelengkapannya. Di antaranya senjata, meriam hingga kapal patroli. Mayor Laut Pelaut Joni Haryono kepada tribunambon.com menyebutkan ada 2 buah meriam 37, jet ski untuk pengejaran sesaat di laut, serta sarana penolong jika terjadi kecelakaan di laut. Lanjut dijelaskannya, Letnan Kerry Latumahina dalam Camp Lantamal 9 Ambon, terdapat 2 pucuk senjata dan kapal patroli. 2 senjata yang dipamerkan yakni senjata General Purpose Machine Gun atau GPMG buatan Singapura menggunakan peluru kaliber 7,62 yang jarak jangkauannya 3.000 meter dengan rangkaian 200 butir amunisi. Senapan mesin ringan SMR buatan Korea menggunakan peluru kaliber 5,56 jarak jangkauannya 1.500 hingga 3.000 meter. Selain itu ada kapal patroli Panana yang dilengkapi 2 mesin motor tempel dengan kapasitas 85 pk. Kapal tersebut menghasilkan kecepatan tempuh 15 knot per jam. Kapal berukuran panjang 7 meter ini dipakai untuk reaksi cepat terhadap masalah di laut, seperti kriminal ataupun sabotase. Ia berharap semoga lewat pameran ini dapat menimbulkan rasa cinta terhadap TNI, sebab TNI adalah milik masyarakat. Menjadi senapan mesin bantu. Ada sekitar 22 item. 22 item ya Pak? Ya. Yang menjadi ikon dari pameran dari 22 item itu apa Pak? Ya, kami menampilkan meriam 37, ada Meriam 2 biji dari kemudian ada Shredder,
kemudian alut PPRC, itu ada jet ski yang untuk pengejaran sesaat di laut, kemudian ada sarana penolong terjadi kecelakaan di laut. Harapannya bahwa TNI adalah kita, jadi semboyan ini kita bersama TNI adalah milik seluruh lapisan masyarakat. Siap. Ya, terima kasih Pak. Tribuners, 3 pesawat pengintai TNI Angkatan Udara dipamerkan di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. 22 item persenjataan ditampilkan dalam pameran alat utama sistem pertahanan atau Alutsista Sambut HUT ke-77 TNI. Mulai dari senjata dan amunisi, kapal patroli, hingga perlengkapan tempur lainnya. Pantauan tribunambon.com di Lapangan Merdeka Sabtu 1 Oktober 2022. Terdapat kelengkapan pertahanan udara diantaranya 3 unit pesawat tanpa awak. 3 pesawat pengintai itu yakni 1 unit jenis fixed wings dan 2 rotary wings. Mayor TNI Angkatan Udara Jamie von Bulow menjelaskan jenis fixed wings ini berbahan bakar etanol dengan jarak tempuh 10 hingga 15 km. Sementara jenis rotary wings adalah pesawat tanpa awak model sayap berputar. Fungsi keduanya sama sebagai kelengkapan pengintai. Perbedaan hanya pada jenis bahan bakar yakni gas serta sumber tenaga listrik. Selain persenjataan di stand TNI Angkatan Udara juga dipamerkan atribut kelengkapan pasukan. Pameran alutsista ini akan digelar selama 2 hari hingga Minggu 2 Oktober 2022. Pesawat area modeling ini pesawat lagi untuk teman-teman pesawat yang menggunakan demo. Ini fungsinya kalau dibuat kamera musuh kita balik, kita evaluasi kameranya ke sana seperti apa. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, MCW bakal gugat Pemprov Maluku soal pengelolaan Ruko Pasar Merdeka dan Batu Merah. Molucas Corruption Watch MCW berencana menggugat PT Bumi Perkasa Timur, BPT dan pemerintah Provinsi Maluku ke Pengadilan Negeri Ambon. Hal ini disampaikan Direktur MCW Hamid Fakaubun dalam diskusi publik dengan tema pengaruh oligarki terhadap intervensi Pasar Merdeka, bagaimana nasib pedagang kecil Jumat 30 September 2022 sore. Fakaubun mengatakan langkah itu diambil lantaran MCW menilai ada yang tidak beres dengan MOU antara PT BPT dan pemerintah Provinsi Maluku dalam hal pengelolaan Ruko Pasar Merdeka. Dikatakan sebenarnya MCW sangat mendukung pemerintah Provinsi Maluku dalam pengelolaan Ruko Merdeka, karena ini penting untuk kesejahteraan para pedagang. Namun tidak adanya transparansi dari pemerintah provinsi soal kontrak kerja dengan PT BPT, karena kerja-kerja keduanya tertutup. Publik tidak pernah mengetahui proses tender pengelolaan Ruko Merdeka dan juga Batu Merah seperti apa. Dia menjelaskan Ruko Merdeka dan Batu Merah saat ini dikelola oleh PT BPT. Status sertifikatnya adalah hak guna bangunan atau HGB. Perusahaan ini mengelola Merdeka sejak 27 Februari 1986 hingga 27 Februari 2017. Itu berarti masa kontraknya telah habis pada 6 tahun yang lalu. Ruko Merdeka itu sekarang dikelola oleh PT Bumi Putra atau disingkat BPT. Status sertifikatnya adalah hak guna bangunan HGB. Status kontraknya itu sudah berakhir 30 tahun, yakni mulai dari 27 Februari 1986 hingga 27 Februari 2017. Itu artinya status kontraknya telah selesai. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum kontraknya telah berakhir itu Keputusan Gubernur nomor 82A tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang menyebutkan bahwa sertifikat hak pengelola nomor 1 tahun 1986 atas tanah seluas
6.690 meter persegi di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon adalah milik pemerintah Provinsi Maluku. Jelas ya, bahwa tidak lagi status hukumnya milik PT BPT. Lalu di tahun 2017, Pemprov Maluku di masa pemerintahan ada perpanjang sebanyak 39 sertifikat hak guna bangunan pada Ruko Mardika Batu Merah dengan jangka 10 tahun. Itu artinya dari tahun 2017 hingga tahun 2027 baru selesai. Namun herannya, oleh Gubernur Murad Ismail melalui Biro Hukum Setak Maluku kemudian membatalkan kembali kontrak ini. Ini ada apa sebenarnya? Di tengah-tengah masyarakat dengan tema yang belum pernah dibahas pada forum-forum diskusi publik. Tribuners, dengan demikian berakhirlah Tribun Ambon hari ini edisi 1 Oktober 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.